Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi warga belajar paket C binaan PKB Madi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang pengaruh atmosfer dan aspek kependudukan. Nanti modulnya akan saya bagikan. Oke, kita mulai dulu dari peta konsep. Warga belajar sekalian, istilah antroposfer itu berasal dari bahasa Yunani, di mana antropos itu artinya penduduk, dan dari dua kata yaitu antropos dan sfera. Antropos itu berarti manusia dan sfera yang berarti lingkungan. Jadi bisa dikatakan antroposfer itu adalah lingkungan bagian dari bumi yang dihuni oleh manusia. Oke. Seperti yang terlihat pada layar ini, kalau Anda lihat peta konsep, di situ ada beberapa istilah yang akan kita kaji satu persatu. Untuk istilah yang pertama adalah sensus, kemudian kebijakan penduduk, jumlah penduduk, komposisi penduduk, dampak kependudukan, interaksi kehidupan ekonomi sosial budaya, dan pertumbuhan, kepadatan, dan aspek kependudukan. Baiklah, akan kita mulai kaji satu persatu. Oke, mulai dari istilah sensus. Mungkin Anda yang berusia di atas 40 tahun, 50 tahun sudah sering mengenal istilah sensus. Ayo, apa? Coba diingat-ingat dulu macam-macam sensus yang pernah dialami. Iya. Beberapa mungkin Anda pernah mendengar istilah sensus pertanian di tahun 2012 kalau nggak salah. Kemudian yang sering adalah sensus penduduk. Di tahun 2016 ada namanya sensus ekonomi. Dan sensus ini akan dilakukan berkala dalam jangka waktu tertentu. Mungkin yang usianya masih belasan tahun ada yang sudah pernah mendengar istilah sensus, tapi masih bingung apa sih sensus. Oke ya. Jadi gini, saudara-saudara sekalian, sensus itu adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS. Kegiatan ini dilakukan dengan mendata penduduk. Jadi nanti akan ada petugas dari BPS yang datang ke rumah-rumah panjenengan sekalian. Nanti akan didata sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh BPS. Kalau sasarannya sensus penduduk, berarti nanti di situ akan dilihat berapa jumlah penduduk dalam satu rumah, kondisi kesehatannya seperti apa, kemudian pendidikannya seperti apa, dan sebagainya. Kalau sensus pertanian, berarti apakah semua penduduk akan didatangi? Tentunya tidak. Hanya penduduk yang berprofesi sebagai petani itu nanti yang akan didatangi. Nanti akan didata luas lahan yang dimiliki berapa, kemudian komoditi yang sering ditanam apa, dan seterusnya. Nanti akan ada instrumen-instrumen yang dijadikan acuan dalam mendata penduduk. Oke. Jangan takut kalau nanti misalnya ada petugas sensus penduduk, apalagi di tahun 2020 ini nanti akan ada juga kegiatan sensus penduduk. Jadi diharapkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat untuk mensukseskan sensus penduduk. Itu okay. Apa saja yang akan dilakukan dalam sensus nanti akan dihitung penduduk
sebelum kita bahas lebih jauh, apa sih yang namanya penduduk? Ayo, mungkin jenengan tahu. Ada penduduk, kartu tanda penduduk. Ayo, apa yang namanya penduduk? Menurut pengertiannya, yang dikatakan penduduk itu ada ini istilah pengertian penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia. Coba dilihat pada layar itu. Ya, jadi kalau mereka tinggal di Indonesia hanya 1 bulan, misalnya orang dari Malaysia, orang dari Eropa, datang ke Indonesia hanya untuk berwisata, itu belum bisa disebut sebagai penduduk. Misalnya di Bojonggedul ini sebagai desa wisata kan banyak ya orang dari luar daerah yang datang ke Bojonggedul. Mereka menginap hanya 1 malam, 2 malam, atau mungkin anak KKN lah yang menginapnya sampai bisa dikatakan 1 bulan. Itu masih belum dikatakan sebagai penduduk karena mereka jangka waktunya kurang dari 6 bulan. Baru dikatakan sebagai penduduk jika mereka menetap sebagai warga yang tinggal di sini dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Misalnya ada orang dari Kediri, orang dari Malang datang ke Bojonggedul sini, kontrak di sini selama 1 tahun, nah itu baru bisa dikatakan sebagai penduduk desa Bojonggedul. Atau bisa juga masih baru pindah ke sini, tapi dia berencana akan menetap untuk waktu yang lama. Bisa 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin selamanya. Itu juga bisa disebut sebagai penduduk, sehingga dia bisa mengurus dokumen kependudukan, diantaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Oke. Kita kembali lagi ke beta konsep. Di situ ada sensus. Sensus ada yang de jure. Jadi de jure itu pencacahan atau penghitungan, gitu kan. Sensus itu menghitung. Yang hanya dikenakan kepada setiap orang yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Jadi kalau orangnya nggak ada juga tidak dihitung. Ada juga yang disebut dengan sensus de facto, yaitu pencacahan yang dikenakan kepada setiap orang yang pada waktu diadakan sensus berada di dalam negara yang bersangkutan. Apa sih bedanya de jure dan de facto kalau kayak gitu? Coba dilihat dulu 2 kalimat itu. Yang A, sensus de jure, yaitu pencacahan yang hanya dikenakan kepada setiap orang yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah negara yang bersangkutan. Yang B, sensus de facto, yaitu pencacahan yang dikenakan kepada setiap orang yang pada waktu diadakan sensus berada di negara yang bersangkutan. Ayo, sudah bisa membayangkan maksudnya? Iya. Jadi yang A, yang dikatakan sensus de jure, itu orang, misalnya di Bojonggedul ini, dia tinggal di Bojonggedul, alamatnya juga Bojonggedul, RT RW-nya jelas, memiliki KK, KTP. Dengan alamat sini dia juga berdiam di sini. Itu secara hukum de jure. Itu dikatakan sensus de jure. Kalau sensus de facto, misalnya, nah di RT 1 ada cucunya yang dari Kediri atau mungkin dari Ponorogo, ikut menumpang di sini, tapi jangka waktunya lebih dari 6 bulan. KTP-nya dia masih KTP
Ponorogo, KTP Kediri. Dia secara hukum bukan penduduk desa Pujon Kidul karena tidak memiliki KTP Pujon Kidul. Tapi faktanya secara de facto dia tinggal di Pujon Kidul. Oleh karena itu dikatakan sensus de facto. Itu ya. Jadi nanti dibedakan dalam satu rumah, kalau yang tinggal di rumah itu secara hukum yang bisa dibuktikan minimal dengan KK atau KTP, warga desa Pujon Kidul dan bertempat tinggal di Pujon Kidul. Kalau yang B, secara fisik dia tinggal di Pujon Kidul, tapi KTP-nya bukan warga desa Pujon Kidul. Lah itu dikatakan sensus de facto. Hal ini yang sering menjadikan perbedaan berapa sih sebenarnya jumlah penduduk desa Pujon Kidul. Kalau dilihat di rekaman data di Balai Desa, mungkin jumlah penduduk desa Pujon Kidul hanya 1.000 karena yang terdaftar memiliki KTP 1.000 orang. Tapi dihitung dalam kesehariannya kok 1.100. Nah yang 100 yang mana? Yang 100 itu bisa jadi memang warga desa Pujon Kidul tapi belum memiliki KTP, atau juga warga Indonesia yang bertempat tinggal di Pujon Kidul tapi KTP-nya bukan KTP Pujon Kidul. Itu nggih. Oke. Ini berimplikasi pada jumlah penduduk. Sehingga jumlah penduduk menurut BPS sekian. Menurut Dinas Kependudukan Catatan Sipil, misalnya menurut BPS jumlah penduduk 1.200. Menurut catatan sipil 1.100. Loh, kok bisa selisih 100? Nah, itu tadi ya alasannya. Jadi yang dilihat BPS saat itu di satu rumah yang ada di KK ada 5 orang. Tapi yang tinggal di situ 7 orang. Karena yang 2 adalah familinya dari tempat lain. Atau mungkin orang yang kaya punya pembantu dari daerah lain tinggal di situ. Bayangkan kalau satu rumah itu sudah selisih 2 orang. Kalau 10 rumah bisa 20 orang. Sehingga kalau satu desa selisihnya akan lebih banyak. Oke. Yang kedua kita masuk pada kebijakan penduduk. Maksudnya kebijakan penduduk di sini Anda sudah pernah mendengar istilah KB atau keluarga berencana. Jadi pemerintah telah membuat suatu program pembatasan jumlah penduduk. Caranya dengan program 2 anak cukup. Tujuannya apa? Meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau dulu mungkin dikatakan banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang tidak lagi. Semakin banyak anak kadang kebutuhan hidupnya semakin tinggi, sehingga kesejahteraan keluarga ya kayak gitu. Kalau misalnya satu hari bisa bahasa di sini adang ya, bisa menanak nasi 1 kilo. Kalau anggota keluarga cuma 5 kan setiap orang satu hari punya jatah 2 on. Tapi kalau anggota keluarganya 8, wah berarti kan nasinya semakin sedikit, sehingga asupan gizinya kurang. Itulah dikatakan banyak anak banyak rezeki itu dulu. Kalau sekarang sudah enggak lagi, sehingga ada kebijakan yang diambil pemerintah untuk pemerataan penduduk. Selain KB ada juga dengan program transmigrasi, tapi kalau sekarang sudah enggak lagi ya. Oke. Kemudian jumlah penduduk, kalau Anda lihat peta konsep ke bawah, di situ ada komposisi penduduk. Jadi komposisi di sini ada macam-macam ya.
Kalau kita lihat di sini pada grafik, nah ini contohnya ya. Coba Anda lihat. Di situ ada laki-laki, ada perempuan. Ini piramida penduduk Indonesia tahun 2004. Oke, pelan-pelan saja. Seperti ini. Di situ angka paling di tengah ya, di tengah ada 0-4, 5-9, 10-14 sampai 80 plus. Itu adalah menandakan kelompok umur. Jadi setiap 5 tahun. Jadi rentang usia 0 sampai 4 tahun, rentang usia 5 sampai 9 tahun. Kemudian angka yang di bawah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu adalah jumlah. Jadi misalnya di situ kelompok 0 sampai 4. Yang laki-laki di situ menunjukkan angka 12 lebih sedikit. Yang perempuan itu 12 kurang. Coba perhatikan yang garis paling bawah biru terang. Ini menunjukkan apa? Bahwa penduduk Indonesia di tahun 2004 usia 0 sampai 5 tahun itu lebih banyak yang laki-laki daripada perempuan. Jumlah laki-laki 12 lebih. Jumlah perempuan 12 kurang. Di atasnya yang biru agak tua 5 sampai 9. Itu hampir imbang. Laki-lakinya 12 lurus dengan angka 12, kalau perempuannya kurang dari 12. Nah, dari sini nampak komposisi penduduknya laki-laki dan perempuan lebih banyak penduduk laki-laki. Itu dari perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau berdasar kelompok usia, dikatakan usia anak-anak mungkin 0 sampai 10 tahun. Usia remaja itu usia 10 sampai 16 tahun. Nah, kemudian usia produktif dalam artian sudah bekerja mungkin usia 17 sampai 50 tahun. Nah, di situ akan terlihat dalam grafik itu. Yang lebih banyak itu penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Yang dimaksud di sini tidak produktif yang usia 60 tahun ke atas. Kemudian usia di bawah 10 tahun karena dia belum bisa bekerja. Itu. Ya. Jadi bisa berdasar jenis kelamin seperti ini. Ada juga grafik yang seperti ini. Tahun 90, tahun 2005 dan tahun 2020. Bentuk grafiknya seperti kalau yang 90 itu seperti gapura, tahun 2020 seperti pot ya, di mana usia produknya sudah banyak, kelahiran semakin kecil. Itu usia 0 sampai 4 tahun yang di tahun 2020 dia lebih sedikit daripada yang usia produktif. Karena apa? Trennya sekarang mungkin keluarga-keluarga kecil itu memiliki anak hanya sedikit. Oke, kita kembali lagi ke peta konsep. Dari komposisi penduduk tadi akan berdampak pada kependudukan. Dampaknya apa? Dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya. Maksudnya apa dampak ekonomi?
dampak ekonomi, maksudnya penghasilan kepala rumah tangga, kalau penghasilannya satu hari 50.000 hanya dimakan untuk 22 orang, berarti kan satu orang 25.000. Tapi kalau anggota keluarganya 4 orang, satu orang hanya dapat 12.500. Supaya sama dapat 25.000, berarti dia harus mendapatkan penghasilan minimal 100.000 untuk mencukupi 4 orang. Nah, sehingga jumlah penduduk akan berpengaruh pada ekonomi. Nah, kemudian ada pertanyaan, kira-kira orang yang penghasilannya 100.000 per hari dan 80.000 per hari, sugendi, mana yang cukup? Ayo. Ya, mungkin akan langsung ya 100.000 Pak, yang penghasilannya lebih banyak. Belum tentu. Kenapa? 100.000 per hari tapi yang ditanggung 4 orang. 80.000 per hari yang ditanggung 2 orang. Di situ akan terlihat. Ternyata yang 80.000 per hari, satu orang nggak bisa 40.000. Yang 100.000 per hari dibagi 4, 25.000. Nah, itu ya. Jadi dampak ekonomi dari jumlah penduduk. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial di sini ambil contoh sederhana. Setiap kamar mandi mungkin ada satu rumah ada satu kamar mandi. Kalau dipakai hanya untuk 2 orang, ya tidak lama menunggunya. Kalau dipakai untuk 4 orang, nah itu ya, dampak sosial, dampak budaya dan seterusnya. Kemudian ini interaksi kehidupan, sudah saya contohkan tadi misalnya seperti itu. Nah, jumlah penduduk, kita kembali ke peta konsep. Jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua kepadatan, yang ketiga aspek kependudukan. Pertumbuhan di sini adalah jumlah kelahiran. Jadi dalam satu desa yang lahir itu dalam 1 tahun berapa, yang meninggal berapa. Kalau lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir, berarti angka pertumbuhan penduduknya rendah. Kalau lebih banyak yang lahir daripada yang meninggal, berarti angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang kedua adalah kepadatan. Kepadatan di sini menghitungnya adalah berapa jumlah penduduk per kilometer persegi. Kalau skop yang lebih luas, misalnya rumah ukuran 10 meter lawan 7 meter, berarti 70 meter persegi ya. Nah, ke sampingnya 7, ke belakangnya 10. Kalau ditinggali 2 orang, rumah itu akan terasa luas. Tapi rumah itu kalau ditinggali untuk 8 orang, ya terasa sempit. Itu namanya kepadatan penduduk. Kemudian aspek kependudukan ini adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu ya sedikit gambaran tentang fenomena antroposfer dan aspek kependudukan. Tentu penjelasan saya sangat singkat karena waktunya terbatas. Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut modul yang saya bagikan, dan jangan lupa tugasnya nanti akan saya share dalam grup WhatsApp, silakan dikerjakan. Sementara itu, selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.